Ari duduk di beranda sebuah rumah kayu tua yang menghadap ke Sungai Mahakam. Ini adalah hari pertamanya di desa terpencil di tepian sungai terbesar di Kalimantan. Tempat ia pindah setelah menerima pekerjaan di perusahaan tambang yang berlokasi tidak jauh dari sana. Penduduk desa menyambutnya dengan ramah, meski sebagian besar tampak berhati-hati saat berbicara dengannya. Di sebelahnya, Bayu, temannya yang sudah lebih dulu bekerja di sini, tengah bercakap-cakap dengan beberapa warga. "Besok kita coba lewat jalur pintas ke tambang, lewat sungai," kata Bayu pada Ari, sambil menyeruput kopi hitam yang baru disuguhkan. "Lebih cepat dibanding muter lewat jalan biasa." Ari mengangguk. Ia tak sabar ingin segera mulai bekerja. Tapi ia tidak bisa mengabaikan pandangan aneh dari seorang lelaki tua yang duduk tak jauh dari mereka. Lelaki itu menatap Bayu dan Ari dengan wajah tegang, seakan menimbang-nimbang sesuatu yang penting. Lelaki tua itu terdiam sejenak. Matanya menatap lurus ke sungai di depan mereka. "Kalian dengar soal buaya putih di sungai ini?" Ari dan Bayu saling pandang. Ari, yang baru tiba di Kalimantan, belum pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Namun, Bayu hanya tertawa kecil. "Itu cuma cerita lama, mitos orang-orang sini. Saya udah sering dengar soal buaya putih gaib, tapi belum pernah lihat sendiri." Namun, lelaki tua itu tetap serius. "Buaya putih itu bukan mitos. Dia penjaga sungai ini. Sudah banyak orang yang hilang tanpa jejak karena menyepelekan peringatannya." Ari merasa sedikit tidak nyaman mendengar nada tegas lelaki tua itu. Tetapi Bayu sepertinya tak terpengaruh sama sekali. Ia kembali tertawa, seolah cerita itu hanya lelucon bagi dirinya. "Saya tidak percaya yang begituan. Kalau memang ada buaya putih, pasti sudah ada yang bisa membuktikannya." Warga desa lain yang duduk di sekitar mereka mulai saling berbisik. Beberapa di antaranya tampak khawatir. Ari melihat salah seorang ibu yang duduk di sudut memandang mereka dengan tatapan penuh peringatan. "Jangan main-main dengan sungai ini," ujar ibu itu lembut. "Sungai Mahakam ini keramat. Banyak roh yang menghuni di dalamnya." Ari merasa seluruh suasana menjadi lebih mencekam. Tetapi Bayu tampaknya tak mau ambil pusing. Ia meneguk kopinya lagi, lalu bangkit berdiri. "Terima kasih untuk peringatannya, Bu, Pak. Tapi besok kami tetap akan lewat sungai ini. Kalau ada buaya putih, semoga dia bisa kasih jalan lebih cepat ke tambang." Sore itu, mereka kembali ke penginapan. Bayu terus berbicara soal rencana mereka besok. Tetapi pikiran Ari terus kembali ke cerita tentang buaya putih. Meskipun ia tak mudah percaya pada hal-hal gaib, namun ada sesuatu dalam nada suara warga desa yang membuatnya merasa tak nyaman. Di dalam hati kecilnya, Ari mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Namun, sama seperti Bayu, ia memutuskan untuk mengabaikan perasaan itu. Bagaimanapun juga, ini hanyalah mitos lokal yang sudah ada selama berabad-abad, bukan? Besok pagi, mereka akan berangkat, dan semua ini mungkin hanya akan menjadi bahan cerita yang lucu setelahnya. Namun, malam itu, sebelum tidur, Ari masih mendengar gumaman warga desa di kejauhan, tentang sungai yang tak pernah bisa dimengerti manusia sepenuhnya, tentang makhluk yang bersemayam di kedalamannya, menunggu siapa saja yang berani menantang kehadirannya. Saat ia menutup mata, bayangan buaya putih besar melintas dalam pikirannya, dan untuk pertama kalinya, Ari merasa sedikit takut. Pagi hari datang dengan kabut tebal yang melayang di atas sungai Mahakam. Ari dan Bayu sudah siap di tepi sungai, berdiri di samping perahu kecil yang akan membawa mereka menyeberang. Udara dingin dan lembab, seolah ada sesuatu yang enggan membiarkan mereka memulai perjalanan ini. Namun, Bayu tampak tetap tenang, seolah-olah cerita-cerita semalam tidak pernah ada dalam benaknya. "Kita akan sampai tambang lebih cepat kalau semua lancar." Ari mengangguk, meski jauh di dalam dirinya. Perasaan tak nyaman yang ia rasakan sejak semalam masih terus mengganggunya. Ia melihat ke arah sungai. Sesekali, suara riak kecil terdengar. Perahu mulai bergerak perlahan setelah Bayu mendorongnya dari tepi sungai. Mereka duduk berhadapan di atas perahu. Dayung di tangan Bayu mulai membelah air yang dingin dan gelap. Ari memandang sekeliling, mencoba mengalihkan pikirannya dari cerita buaya putih. Namun, sejak awal perjalanan, ada sesuatu yang terasa salah.
Bayu, kamu dengar sesuatu? Bayu berhenti mendayung sebentar, memandang Ari dengan alis terangkat. Awalnya ia tidak yakin dengan apa yang ia rasakan, tetapi sepertinya ada sesuatu yang mengikuti mereka. Sekilas, ia melihat riak di permukaan sungai, terlalu dekat dengan perahu mereka. Namun, setiap kali ia mencoba fokus, riak itu hilang begitu saja. Sumpah, kayak ada yang ngikutin kita di bawah air, bisik Ari, meskipun ia tahu betapa anehnya kedengarannya. Bayu tertawa kecil, melanjutkan mendayung. Jangan mulai takut, itu cuma air yang bergerak. Sungai ini kan besar. Angin atau arus pasti bikin riak kayak gitu. Ari mencoba mengabaikannya, tetapi kegelisahan yang ia rasakan semakin kuat. Perahu mereka terasa lebih berat dari seharusnya, seolah-olah ada sesuatu yang mempengaruhi gerakan mereka. Ketika perahu bergoyang keras secara tiba-tiba, Ari hampir kehilangan keseimbangan. Bayu, yang masih mendayung, juga mulai terlihat bingung. Tadi arusnya nggak sekeras ini, gumam Bayu. Ia berhenti mendayung sebentar, memandang air di bawah mereka. Kedua mata mereka terpaku pada sungai yang tiba-tiba terlihat lebih gelap, seolah-olah ada bayangan besar di bawahnya. Sesaat, keduanya terdiam, merasa sesuatu yang aneh ada di sana. Lihat itu, teriak Ari tiba-tiba, menunjuk ke arah depan. Di kejauhan, sebuah bayangan putih tampak di atas permukaan air, bergerak perlahan mengikuti arus sungai. Awalnya, mereka berpikir itu mungkin hanya kayu atau benda lain yang hanyut. Ari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Buaya putih, bisik Ari, meskipun ia sendiri tidak ingin percaya pada kata-kata yang baru saja diucapkannya. Bayu, yang tadinya tampak santai, mulai menegang. Matanya tak lepas dari bayangan putih yang muncul dari dalam kabut. Nggak mungkin, itu pasti cuma batu atau kayu. Saat mereka mendekati bayangan itu, hal-hal mulai terasa semakin ganjil. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, menyelam ke dalam air tanpa suara, tanpa riak yang berarti. Kedua pria itu hanya bisa terdiam. Aku nggak suka ini, Ari berkata dengan suara yang lebih pelan. Matanya masih terpaku pada tempat di mana bayangan itu menghilang. Kayaknya kita harus balik. Bayu menggeleng, mencoba menutupi kekhawatiran yang mulai terlihat di wajahnya. Kita udah setengah jalan, jangan balik sekarang. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Sesuatu di dalam hati Ari terus-menerus memberitahunya bahwa mereka sedang diawasi, bahwa ada sesuatu di bawah air, lebih dekat dari yang mereka bayangkan. Sepanjang sisa perjalanan, perahu mereka terus bergoyang seolah ada kekuatan yang tak terlihat menariknya dari bawah. Setiap kali Ari melirik air, ia seolah-olah melihat sesuatu melintas di bawah permukaan. Tetapi setiap kali ia berusaha memastikannya, itu menghilang. Hawa dingin semakin terasa. Padahal matahari sudah mulai naik di langit. Tak ada suara lain selain dayungan perahu dan desiran air di sekitar mereka. Namun itu justru membuat suasana semakin mencekam. Ketika akhirnya mereka mendekati tepi sungai yang jarang dijamah orang, Bayu berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun, jauh di dalam hati mereka, kedua pemuda itu tahu, sesuatu di dalam sungai ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Ari, yang tadinya ragu, kini mulai mempercayai peringatan warga desa. Sesuatu di sini mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya. Hari beranjak sore saat Ari dan Bayu mendayung semakin jauh menyusuri sungai Mahakam. Matahari yang mulai terbenam menciptakan pantulan keemasan di atas permukaan sungai, tetapi suasana tidak terasa tenang. Sebaliknya, kesunyian yang menyelimuti mereka terasa begitu mencekam. Bahkan suara alam, gemericik air, burung-burung di kejauhan, seolah lenyap begitu saja. Bayu, kita harus berhenti dulu. Ari memecah keheningan. Bayu tampak sedikit enggan, tetapi ia setuju. Mereka akhirnya mendekatkan perahu ke tepi sungai yang dipenuhi pepohonan lebat. Tetapi perasaan tak nyaman itu tidak juga hilang. Mereka berdua duduk di tepi sungai, dengan perasaan yang berbeda. Bayu tetap terlihat acuh, sementara Ari mulai semakin gelisah. Kepalanya dipenuhi pikiran-pikiran buruk tentang apa yang mungkin sedang bersembunyi di dalam sungai. Saat matahari mulai benar-benar tenggelam,
Sesuatu menarik perhatian mereka. Di kejauhan, air sungai tampak bergerak dengan pola yang aneh. Awalnya seperti riak kecil, tetapi semakin lama, gerakan itu berubah menjadi gelombang yang tidak wajar. "Ari, kamu lihat itu?" Dari kejauhan, mereka melihat permukaan air terbelah, dan perlahan, sesosok makhluk muncul. Ari menahan napas ketika melihatnya. Seekor buaya putih raksasa perlahan-lahan mengambang di atas air. Gerakannya begitu tenang dan anggun, seolah tidak ada ancaman apapun. Ukurannya luar biasa besar, lebih besar dari buaya manapun yang pernah Ari lihat sebelumnya. Bayu terdiam, matanya membelalak melihat makhluk itu. Awalnya ia tampak ingin mengabaikan pemandangan tersebut, menganggapnya hanya kebetulan atau halusinasi. Tapi semakin lama buaya itu mengambang di permukaan, semakin jelas bahwa makhluk itu nyata, dan bukan sekadar buaya biasa. Ada aura misterius yang menyelimuti makhluk tersebut, sesuatu yang membuat mereka berdua merinding. Buaya itu berenang perlahan menuju mereka. Mata hitamnya yang tajam menatap langsung ke arah Ari dan Bayu. Ari merasa ada sesuatu yang sangat salah dari tatapan itu. Bayu, yang biasanya begitu percaya diri, mulai terlihat gugup. "Kita harus balik sekarang." Ari mengangguk. Perasaannya semakin tak enak. Tapi saat mereka berusaha untuk kembali ke perahu, buaya putih itu tiba-tiba menyelam ke dalam air dengan cepat, menghilang dalam hitungan detik. "Kita harus cepat pergi dari sini," kata Bayu dengan nada panik, mengambil dayung dan bersiap kembali ke perahu. Ketika mereka baru saja menginjakkan kaki di atas perahu, perahu itu bergoyang keras, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya dari bawah air. Ari terjatuh dan hampir tercebur, tetapi ia dengan cepat berpegangan pada sisi perahu. Bayu mencoba menyeimbangkan diri, tetapi gemetar ketakutan mulai merambati tubuhnya. "Apa yang terjadi?" teriak Bayu. Matanya liar mencari penyebab di dalam air, tapi tidak ada apapun yang terlihat. Perahu mereka terus bergoyang, membuat mereka semakin sulit untuk bergerak. Ari mencoba mendayung dengan sisa tenaga, tetapi perasaan seperti dia sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat membuatnya panik. Dalam sekejap, mereka merasakan hembusan angin dingin yang tidak biasa. Angin itu membawa aroma aneh, seperti bau tanah basah dan darah yang membusuk. Ari mencium bau itu dan merasa mual. "Kita harus keluar dari sini," gumam Ari, sambil terus mencoba mendayung. Namun, buaya putih itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Jaraknya hanya beberapa meter dari perahu mereka. Mata makhluk itu bersinar tajam dalam kegelapan yang mulai turun. Ari tidak bisa berpaling dari tatapan buaya itu. Ada sesuatu di dalam mata hitamnya yang membuat Ari terperangkap, seolah dia sedang ditarik ke dalam kegelapan tanpa ujung. Bayu, yang masih memegang dayung, berusaha keras untuk membuat perahu bergerak lebih cepat. Tetapi setiap kali mereka berusaha, perahu itu justru terasa semakin berat. Buaya putih itu tidak bergerak, hanya mengambang dengan tenang, tetapi kehadirannya menciptakan ketegangan yang semakin tak tertahankan. Ari merasa seolah mereka berada di ambang sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu seperti sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang atau mungkin membawa mereka ke tempat yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Dan saat Ari berpikir mereka akan aman, buaya itu menyelam lagi, menghilang di bawah perahu. Suara gemericik air semakin mengerikan ketika buaya putih raksasa itu menghilang di bawah permukaan sungai. Ari dan Bayu terdiam, merasakan aura mencekam yang tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh mereka. Suasana yang sebelumnya hanya aneh, kini berubah menjadi sangat menakutkan. Ari terus mendayung sekuat tenaga. "Kita harus keluar dari sini," teriak Ari dengan suara bergetar, sementara rasa panik mulai merayap dalam dirinya. Bayu, yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat tak berdaya. Tangannya gemetar ketika mencoba membantu mendayung, namun usahanya terasa sia-sia. Perahu itu bergoyang semakin keras, seperti ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat di bawah air. Mereka berdua tahu ada sesuatu di bawah air, sesuatu yang bukan hanya buaya, melainkan sesuatu yang lebih jahat. Tiba-tiba, dari dalam sungai, muncul riak besar di sekeliling mereka, membentuk pusaran air. Ari melihat ke sekeliling dengan panik, mencari tanda-tanda dari buaya putih itu.
namun tak ada apa-apa selain air hitam pekat yang bergolak di bawah perahu. Suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang datang dari dasar sungai. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari bawah air. Sepasang tangan hitam menjulur ke atas, seperti mencoba meraih tepi perahu. Ari menjerit, mencoba memukul tangan-tangan itu dengan dayung, tetapi sentuhan dingin dan licin dari makhluk itu membuatnya semakin panik. Bayu berteriak histeris, berusaha keras mendayung, tetapi gerakannya terbatas karena rasa takut yang begitu mencekam. Seketika, perahu terguncang sangat keras, hampir membuat mereka terlempar ke dalam sungai. Ari berpegangan kuat pada sisi perahu, tetapi Bayu kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam air. Ari mencoba meraih tangan temannya, tetapi Bayu terlalu jauh, tersedot oleh arus yang kuat. Ari tak bisa berbuat banyak, hanya bisa melihat temannya terseret semakin dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Tepat saat itu, buaya putih kembali muncul, kali ini tepat di samping perahu. Mata makhluk itu menatap tajam ke arah Ari, seolah-olah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Ari tak bisa lagi menahan ketakutannya. Buaya itu tidak hanya hewan biasa. Ini adalah wujud dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Makhluk yang menghuni bagian terdalam sungai, mungkin bahkan penjaga dari dunia lain. Dalam kepanikannya, Ari mencoba mengayuh sekuat tenaga, namun perahu tetap tak bergerak. Ia melihat ke arah sungai, berharap bisa melihat Bayu lagi, namun temannya sudah tak terlihat. Hanya riak-riak air yang tersisa, seakan menandakan Bayu telah ditelan oleh kegelapan sungai. Dalam keputusasaan, Ari memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka matanya, buaya putih itu masih ada di sana, lebih dekat daripada sebelumnya. Giginya yang besar dan tajam berkilau dalam kegelapan malam, seolah siap untuk menelan apapun yang ada di depannya. Ari tahu dia tak bisa melawan. Semua yang terjadi terasa di luar kendalinya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bisa selamat dari teror yang menjeratnya di tengah sungai ini. Sebelum Ari bisa melakukan apapun, perahu itu terguncang lagi, kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Sesuatu dari bawah air menghantam perahu, membuatnya terbalik. Ari jatuh ke dalam air yang dingin dan gelap, terseret oleh arus yang tak kasat mata. Di bawah permukaan air, Ari merasakan tubuhnya terperangkap oleh sesuatu. Ketika ia berpikir semuanya sudah berakhir, dia terbaring di tepi sungai, tubuhnya basah kuyup dan lemas. Suara air sungai masih terdengar tenang di dekatnya, tetapi Ari tahu betul bahwa di balik ketenangan itu tersembunyi kengerian yang baru saja dia alami. Dia duduk dengan susah payah, mencoba memulihkan kesadarannya. Ingatan tentang Bayu yang terseret arus dan sosok buaya putih yang muncul di dekat mereka kembali menghantui pikirannya. Ari menoleh ke sekitar, berharap bisa melihat tanda-tanda temannya, tetapi hanya kegelapan malam dan pepohonan yang menjulang tinggi di tepi sungai yang menemaninya. Ari berdiri dengan susah payah dan mulai berjalan menyusuri tepi sungai, berharap bisa menemukan perahu atau petunjuk lain tentang apa yang terjadi. Semakin jauh dia berjalan, semakin aneh suasana di sekelilingnya. Kabut tipis mulai menyelimuti tepi sungai, dan suara-suara aneh terdengar samar-samar di kejauhan. Suara itu terdengar seperti langkah-langkah kaki yang menginjak air, tetapi ketika Ari menoleh, tak ada siapapun di sana. Dari sudut matanya, Ari melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Dia berhenti dan mencoba fokus, berharap itu hanya ilusi. Namun, sosok-sosok itu mulai semakin jelas. Mereka tampak seperti orang-orang. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian lusuh, sementara yang lain tampak seperti bayangan kabur yang tidak berbentuk. Mereka adalah sosok-sosok yang hilang di sungai ini selama bertahun-tahun, tersesat di antara dunia nyata dan gaib. Warga desa pernah menyebutkan bahwa beberapa orang yang menyeberangi sungai ini hilang tanpa jejak. Salah satu sosok itu melangkah mendekat, berjalan di atas air dengan gerakan yang lamban namun pasti. Ari mundur, ketakutan menyelimuti tubuhnya. Wajah sosok itu terlihat seperti manusia biasa pada awalnya, tetapi ketika mendekat, Ari bisa melihat bahwa wajahnya mulai berubah. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan senyum menyeramkan terbentuk di bibirnya yang hitam. Dan kemudian, di antara sosok-sosok itu, Ari melihat Bayu.
Sosok yang mirip Bayu itu tampak melayang di atas air. Tubuhnya basah dan matanya kosong. Namun, ini bukan lagi Bayu yang Ari kenal. Wajah Bayu tampak berubah, dengan senyuman menyeramkan yang sama seperti sosok-sosok lainnya. Mata Bayu berkilat aneh, seolah dia bukan lagi manusia, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang telah diambil alih oleh kekuatan gaib dari sungai ini. Sosok Bayu melangkah semakin dekat. Matanya menatap langsung ke arah Ari, namun ada sesuatu yang tidak beres. Bayu bukanlah temannya lagi. Dia sekarang bagian dari sungai ini, bagian dari kegelapan yang telah menelannya. Ari mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa lemas. Dia tidak bisa berpikir jernih. Ketakutan terlalu kuat untuk diabaikan. Tiba-tiba, bisikan-bisikan itu kembali terdengar. Suara itu terdengar seperti datang dari dasar sungai. Suara gaib yang seolah berasal dari dunia lain, memanggil Ari dengan kata-kata yang tak dimengerti. Sosok Bayu yang menyeramkan kini sudah sangat dekat. Tangannya yang pucat terulur ke arah Ari. Ari mundur beberapa langkah, mencoba menghindari sosok Bayu yang mendekat. Di sekelilingnya, sosok-sosok lain mulai muncul, mendekati Ari dari berbagai arah. Mereka adalah orang-orang yang hilang di sungai ini. Mungkin juga mereka adalah korban buaya putih itu, yang kini terperangkap selamanya di antara dua dunia. Di tengah teror itu, Ari melihat sesuatu di kejauhan. Makhluk itu kembali muncul, mengawasi dari kejauhan, seperti sedang menunggu sesuatu. Mata buaya itu menatap langsung ke arah Ari, seolah memegang kendali atas semua yang terjadi di sini. Dengan sisa-sisa keberanian yang dimilikinya, Ari mencoba berlari menjauh dari sungai, tetapi langkah-langkahnya terasa berat. Kabut semakin tebal, dan bisikan-bisikan itu semakin keras, membuatnya sulit berpikir jernih. Setiap sudut pandangnya dipenuhi oleh sosok-sosok menyeramkan yang mengejarnya, sementara Bayu terus mendekat, memanggil namanya dengan suara yang semakin tak manusiawi. Ari tahu dia harus keluar dari sini, tetapi bagaimana caranya? Satu hal yang pasti, sungai ini bukan sekadar perairan biasa. Ini adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak pernah dimengerti manusia. Ketika Ari hampir mencapai tepi sungai, perasaan bahwa dia sedang diawasi semakin kuat. Sosok-sosok itu berhenti di tepi air, seolah tidak bisa meninggalkan sungai. Namun, buaya putih tetap di sana, memperhatikannya dari jauh. Ari tersungkur ke tanah. Dia tahu, meski dia berhasil mencapai tepi sungai, bahaya belum berakhir. Teror Sungai Mahakam dan buaya putih itu masih jauh dari selesai. Ari terduduk di tepi sungai, tubuhnya bergetar hebat. Tatapannya terpaku pada buaya putih yang masih mengawasinya dari tengah sungai. Di sekelilingnya, sosok-sosok gaib itu tetap berada di tepi air, tak berani melangkah lebih jauh. Ari tahu bahwa mereka tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Aku harus keluar dari sini, pikir Ari, mencoba menenangkan dirinya. Namun, suara bisikan-bisikan gaib itu terus menggema di kepalanya, membuatnya sulit berpikir jernih. Perlahan, Ari berusaha bangkit dan mulai berjalan menjauh dari sungai. Setiap langkah terasa seperti perjuangan besar, seolah ada sesuatu yang menahan gerakannya. Sambil berjalan, Ari terus menengok ke belakang, memastikan buaya putih dan sosok-sosok gaib itu tak mengejarnya. Namun, yang mengejutkannya, bayangan-bayangan itu seakan memudar ketika dia semakin menjauh dari sungai. Seolah-olah mereka hanya bisa berdiam di tepi air, terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Ketika Ari merasa telah cukup jauh, dia berhenti sejenak untuk mengatur napas. Sebelum Ari sempat bergerak lagi, terdengar deru langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik perlahan dan melihat sosok Bayu, temannya yang kini telah berubah menjadi makhluk gaib. Mata Bayu tampak kosong, bibirnya tersenyum aneh. Kini Bayu adalah bagian dari kegelapan sungai, bagian dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada kematian. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ari mulai berlari lagi. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Setiap langkahnya membawa dia lebih dalam ke hutan, jauh dari peradaban dan semakin dekat ke sesuatu yang tak diketahui. Setelah beberapa saat berlari tanpa arah, Ari akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Tetapi di sana, di depan matanya, berdiri sebuah bangunan tua.
Sebuah pondok kecil yang tampak usang dan ditinggalkan. Ari merasakan hawa dingin mengelilingi tempat itu, tetapi tak ada pilihan lain. Dia harus bersembunyi, setidaknya untuk sementara. Dia melangkah masuk ke dalam pondok itu dengan hati-hati. Suara pintu kayu yang berderit mengiringi setiap gerakannya. Di dalam, pondok itu kosong dan tampak tak terawat, penuh dengan sarang laba-laba dan debu tebal. Di balik segala keusangan itu, ada perasaan aneh yang menyelimuti tempat ini. Ari merasa seolah-olah dia diawasi dari segala sudut ruangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Dengan napas yang tertahan, Ari bersembunyi di balik dinding kayu pondok itu, berharap sosok itu tidak menemukannya. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri sosok Bayu, dengan senyumnya yang menyeramkan, menatap langsung ke tempat Ari bersembunyi. "Ari," suara Bayu terdengar lirih namun jelas. "Kenapa kamu lari?" Ari tidak menjawab, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Dalam sekejap, Bayu melangkah masuk ke dalam pondok, semakin mendekat ke tempat persembunyian Ari. Ari tahu ini adalah akhirnya. Tidak ada jalan keluar dari teror ini. Sebelum Bayu bisa mendekatinya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara lain dari luar pondok. Suara keras dan dalam, seperti raungan dari makhluk buas. Bayu berhenti, matanya berubah menjadi kosong sejenak sebelum dia perlahan berbalik dan berjalan keluar dari pondok, seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat. Ari merasakan kesempatan itu sebagai satu-satunya peluang untuk kabur. Tanpa berpikir panjang, dia keluar dari pondok dan mulai berlari lagi. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Di kejauhan, dia melihat sosok Bayu yang perlahan menghilang di balik pepohonan, mengikuti suara raungan yang memanggilnya. Saat Ari terus berlari, dia melihat cahaya di kejauhan. Harapan muncul di hatinya. Itu adalah cahaya dari pemukiman. Dia hampir menangis lega. Dengan sisa tenaganya, Ari mempercepat langkahnya, berlari menuju sumber cahaya tersebut. Setelah beberapa menit, dia tiba di sebuah desa kecil. Warga desa yang melihatnya langsung berlari menghampirinya, menanyakan apa yang terjadi. Ari tidak bisa menjelaskan semua yang dia alami. Dia hanya terisak dan berterima kasih bahwa dia masih hidup. Namun, meski dia telah selamat dari kengerian malam itu, Ari tahu bahwa Sungai Mahakam dan buaya putih yang menghantui perairannya tidak akan pernah melupakan dirinya. Dia telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, dan teror dari alam gaib itu akan selalu membayangi hidupnya. Sungai itu, dengan semua rahasia gelapnya, akan selalu menunggu untuk mengambil korban berikutnya yang berani menantang kekuatan alam gaib di balik ketenangannya.